Pertanyaan pun terus mengemuka, apakah benar Pantura merupakan proyek abadi? Dan sebenarnya apa permasalahan dari jalur ini? Kerusakan jalan bukanlah persoalan baru yang dihadapi oleh pengendara yang melewati jalur pantai utara ini. Sebagai jalur transportasi darat paling padat di Indonesia, Pantura selalu membutuhkan perbaikan di sejumlah titik kerusakan setiap tahunnya. Jadi yang namanya perbaikan jalan itu kan begini, ya kan? Kalau dia nggak dipelihara tiap tahun, dia lebih cepat. Ini kalau grafik ya, ini grafik waktu, ini grafik performance. Dia kalau dipelihara dia pasti terus. Ya kan? Tapi kalau nggak dipelihara ya langsung bet, ya, makin pendek waktunya tapi makin jelek performance-nya. Pertanyaan pun mencuat, apa yang salah dengan jalur yang membujur dari Merak hingga Banyuwangi ini? Kerusakan demi kerusakan seolah menjadi tamu rutin setiap tahunnya. Hingga tak heran muncul anggapan Pantura menjadi sebuah proyek abadi yang akan selalu muncul di setiap musim mudik tiba. Namun anggapan ini ditepis oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kerusakan yang terjadi di jalur Pantura kini sudah jauh berkurang sejak dibuatnya jalur tol Cikopo-Palimanan. Perbaikan yang kini dilakukan pun hanya bersifat pemeliharaan. Ini kan sisa-sisa yang lalu rusaknya ini. Sekarang bebannya sudah terpisah, terbagi ke tol. Sehingga beban di jalan nasionalnya sudah berkurang. Rusak-rusak sekarang ini rusak-rusakan yang sisa-sisa yang lalu. Jadi nanti anggarannya makin kecil. Sementara menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, pembuatan tol tak berarti mengurangi beban jalanan di jalur Pantura. Truk pengangkut barang yang melebihi tonase masih menjadi aktor utama penyebab rusaknya jalur di pantai utara Pulau Jawa ini. Walaupun sekarang pemerintah mengejar untuk membangun jalan tol, tetapi kondisi jalan arteri itu sudah terlalu kelebihan beban. Lemahnya pengawasan membuat truk dengan muatan melebihi tonase bebas melenggang di jalanan dan membuat umur jalan menjadi berkurang. Selain beban muatan yang melebihi kapasitas jalan, Pantura juga memiliki masalah lain. Kondisi tanah aluvial di jalur ini jelas membutuhkan penanganan khusus. Di sebagian besar wilayah Pantura itu mungkin kondisi tanahnya sebagian besar aluvial, kecenderungan semakin mengalami tekanan karena persoalan rob dan tekanan lain sebagainya, itu kerusakannya makin besar sehingga makin lama makin turun. Hal lain juga persoalan sistem drainase yang mungkin tidak semuanya siap sehingga genangan air akan cepat sekali membuat jalan-jalan di sana mengalami kerusakan. Permasalahan yang membelit jalur Pantura jelas bukan masalah sederhana. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar jalur ini bisa memberikan pelayanan maksimal bagi penggunanya? Saksikan Modus di segmen selanjutnya.